Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya yaitu Muhammad Farihin. Saya akan mempresentasikan tentang manajemen teknologi informasi di madrasah. Ya, seperti itu tugasnya. Dan kelas saya yaitu Teknik Informatika, kelasnya kelas siang, angkatan 18-1 untuk perkenalannya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Sebelum masuk ke materi, kita sebaiknya lebih dulu bisa mengenal apa sih teknik informatika. Teknik informatika, definisi dari teknik informatika yaitu secara umum teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, atau menyebarkan informasi. Mungkin secara global bisa diartikan teknik informatika adalah sebuah instrumen yang memudahkan manusia untuk menyebarkan semua informasi-informasi. Seperti itu untuk teknik informatika. Dan untuk lanjut ke slide selanjutnya yaitu tujuan mempelajari teknik informasi di madrasah. Kenapa saya memilih tema di madrasah? Karena secara garis besar background saya yaitu ya di madrasah. Tujuan yang pertama yaitu menyadarkan siswa akan potensi perkembangan teknologi informasi. Secara garis besar bahwa teknologi informasi untuk di zaman era ini itu perkembangan sangat begitu pesat. Bisa dilihat bahwa seperti smartphone untuk OS-nya dia mungkin 1 tahunnya bisa update dari yang mungkin darinya tadinya Lollipop sampai sekarang Oreo dan lain sebagainya, mungkin yang dari sekarang hanya dari Windows 7 semakin naik lagi ke Windows 10. Nah, perkembangan teknologi itu sangat cepat dan pesat. Kalau seandainya seorang santri atau yang belajar di madrasah biasanya dia hidupnya itu lebih primitif. Yang dimaksud dengan primitif, dia selalu tidak mengenal teknologi pada zaman sekarang. Seandainya dia selalu kehidupannya berupa primitif seperti itu, dan seandainya dia keluar dari madrasah tersebut, maka dia akan seperti orang yang kehidupannya seperti zaman dahulu. Untuk mencari uang, mencari informasi, dia akan lebih kesusahan. Maka dari itu, kita bisa memasukkan informasi-informasi teknologi yang terbaru ini ke dalam sebuah madrasah supaya siswa atau santri yang terdapat di situ itu bisa mengenal informasi-informasi yang lebih update. Nah, untuk yang kedua ini, memotivasi kemampuan siswa untuk bisa beradaptasi dan mengantisipasi perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi bahwa perkembangan teknologi informasi ini sangat begitu cepat. Nah, untuk mengantisipasinya, kita juga harus bisa memasukkan ilmu-ilmu informasi, ilmu teknologi yang terbaru ini ke dalam kurikulum madrasah kita. Untuk yang ketiga, mengembangkan kompetensi siswa dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung kegiatan belajar. Nah, seperti ini sebuah praktikum dan juga istilah dan juga pembelajaran bahwa teknologi informasi bisa langsung dipraktikkan di dalam sebuah pembelajaran dan siswa memulai belajar
belajar teknologi-teknologi yang sudah berkembang. Inilah tujuan mempelajari teknik informasi di madrasah. Seperti itu. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu yang keempat. Tujuan mempelajari teknik informasi di madrasah yang keempat yaitu mengembangkan kemampuan belajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Ini sudah tujuan yang awal, terus ini sudah tujuan yang utama, yaitu untuk mengembangkan kemampuan belajar siswa. Kenapa teknologi masuk ke madrasah? Karena untuk mengembangkan skill kemampuan siswa-siswa supaya bisa menggunakan teknologi informasi yang sudah berkembang begitu pesat. Supaya siswa-siswa yang ada di madrasah tersebut tidak bersifat primitif. Mindset-nya itu mindset zaman sekarang. Seperti itu. Untuk yang kelima yaitu mengembangkan kemampuan belajar mandiri, berinisiatif, inovatif, kreatif, dan bertanggung jawab. Berinisiatif yang ya seperti ini yang dimaksud dengan berinisiatif. Jadi kita untuk seandainya ada istilah kita kekurangan belajar, kekurangan buku, kekurangan guru dan kekurangan waktu, melalui teknologi informasi yang seperti ini, kita bisa menggunakan gadget kita untuk mencari informasi-informasi yang berada di internet. Tapi perlu disaring, perlu difilter bahwa informasi-informasi yang berada di internet tidak 100% valid, tidak 100% semuanya betul. Perlu disaring juga. Informasi yang berada di internet itu juga kadang berupa hoax seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya yaitu manfaat teknologi informasi di madrasah. Manfaatnya apa saja sih? Kita lihat yang pertama yaitu memanfaatkan fasilitas multimedia yang sudah tersedia untuk mempermudah kegiatan yang dilakukan selama proses pembelajaran. Untuk manfaat yang kedua yaitu memanfaatkan internet untuk proses pembelajaran jarak jauh, kelas virtual. Ya, untuk masa pandemi seperti ini sangat dibutuhkan. Karena apa? Karena untuk pandemi ini kita tidak dianjurkan berkumpul di dalam kelas. Nah, biasanya untuk kelas-kelasnya itu online. Nah, supaya kita bisa menggunakan kelas online tersebut, kita butuh ilmu teknologi informasi seperti ini. Nah, ini butuh masuk. Untuk yang ketiga, manfaat yang ketiga itu memungkinkan peserta didik untuk berdemonstrasi dengan perangkat multimedia yang ada. Nah, ini yang dimaksud demonstrasi yaitu interaksi antara siswa dan alat-alat yang membantu teknologi-teknologi informasi. Contoh seperti laptop, gadget, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Dampak penggunaan teknologi informasi di madrasah. Dampaknya itu ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif ya. Kita tampilkan semuanya. Untuk dampak positifnya, para siswa semakin tahu dunia luar. Jadi seperti ini, siswa yang berada di madrasah dia tidak mindsetnya tidak terlalu di area-area itu saja. Soalnya untuk seorang madrasah yang berada di madrasah biasanya siswanya itu tidak boleh keluar, tidak boleh pergi. Dengan menggunakan gadget, komputer, internet, jadi dia bisa menambah wawasan melalui internet, bahkan di seluruh dunia. Yang dimaksud dunia luar seperti itu.
Yang kedua itu dampak positifnya mendapatkan informasi lebih cepat dan mudah. Yang seperti yang sudah saya katakan bahwa mendapatkan informasi yang lebih cepat dan mudah melalui internet. Jadi nggak perlu untuk zaman dahulu seandainya ingin membaca buku, mencari cerita pada zaman dulu sebelum adanya internet, kita harus mencari buku, meminjam buku ke perpustakaan dan lain sebagainya. Itu sangat sangat tidak efisien. Jadi untuk adanya internet ini, kita untuk mencari sebuah informasi, cerita, dan lain sebagainya itu jadi lebih cepat. Cukup menggunakan komputer atau genset seperti itu. Berhubungan untuk yang ketiga itu berhubungan dengan orang lain lebih cepat dan mudah. Nah, untuk seorang siswa yang berada di madrasah biasanya itu tidak pernah, bukannya tidak pernah, tapi jarang bertemu dengan saudara, bapak, ibu, dan keluarganya. Nah, karena adanya sebuah teknologi informasi ini, dampak positifnya yaitu kita lebih cepat dan mudah. Jadi mas cepat dan mudah, jadi cuman membutuhkan smartphone. Smartphone untuk berhubungan dengan kerabat, keluarga. Pada zaman dahulu, kalau sebelum ada teknologi informasi, kita masih harus eh, datang ke tempatnya. Nah, karena sekarang sudah ada teknologi informasi, kita cukup jarak jauh dan menggunakan alat bantu yang berupa smartphone. Untuk dampak negatifnya yaitu dampak negatif penggunaan teknologi informasi. Yang pertama, kejahatan dunia maya atau bisa disebut dengan cybercrime. Kejahatan dunia maya itu bisa berupa pembajakan akun, pencurian identitas, seperti itu. Yang kedua, dampak negatifnya yaitu situs negatif. Yang dimaksud situs negatif yaitu bukan situs, jadi situs itu yang berupa situs porno, situs yang tidak mendidik, situs yang tidak mengedukasi. Jadi situs-situs itu cuman eh, cuman mementingkan hasil, mementingkan uang, tidak tidak mementingkan sebuah edukasi yang bermanfaat. Contohnya situs porno dan lain sebagainya seperti itu. Oh, yang ketiga dampak negatifnya itu pembajakan dan kriminalitas identitas. Seperti yang tadi saya jelaskan, penggunaan teknologi informasi itu sangat rawan yaitu pembajakan identitas. Pembajakan identitas itu sangat berbahaya. Seperti kita mempunyai Facebook, mungkin Facebook, IG, itu identitas-identitas yang berada di Facebook ataupun IG itu bisa dibajak oleh orang lain. Dan itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan pribadi, misal meminjam uang dengan identitas Anda, dan lain sebagainya seperti itu. Oke, selanjutnya. Ya, sudah selesai presentasi saya. Apabila ada salah kata, salah ucapan, bisa minta dimaafkan. Dan apabila ada kelebihannya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.